Shalom teman-teman, shalom bagi saudara seiman. Ya, kiranya pada hari yang berbahagia ini teman-teman, sekitaran tanggal 27 Agustus 2026, khotbah kita berbicara tentang kemenangan di dalam iman. Itu teman-teman ya, kemenangan dalam iman. Jadi teman-teman, pada hari ini pertama saya mendoakan agar teman-teman selalu kabarnya baik, sehat, dan selalu diberkati oleh Tuhan dan diberikan berkat yang berlimpah, yang cukup yang daripada Tuhan untuk kita semua. Oke, jadi langsung saja kita ke dalam perikop kita ini, kemenangan dalam judul khotbah ini, kemenangan dalam iman. Nah, ini dia teman-teman. Jadi definisi kemenangan dalam iman. Kemenangan dalam iman itu teman-teman adalah diperoleh dari kita tahu bahwa Tuhan sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencananya yang gagal. Itu kita Ayub 42 ayat 2 itu teman-teman. Itu bisa teman-teman lihat mengenai perikopnya. Jadi teman-teman, ketika kita mengimani sesuatu, ini iman. Kita punya, misalnya kita percaya bahwa kita pasti lulus. Misalnya pasti lulus SBMPTN, pasti lulus CPNS. Apapun pergumulan teman-teman atau apapun iman teman-teman, misalnya pasti aku sembuh, pasti aku apalagi teman-teman, pasti aku banyak cerita teman-teman, pasti punya anak, pasti punya rumah dan lainnya. Apapun iman teman-teman itu. Jadi satu hal yang menjadi kekuatan iman kita, bahwasanya kita mengetahui bahwa di Ayub 42 ayat 2 jelas dikatakan bahwa Tuhan sanggup melakukan segala sesuatu. Itu artinya tidak ada perkara yang Tuhan tidak bisa, karena segala sesuatu. Nah, itu dia. Jadi kalau segala sesuatu berarti tidak ada pengecualian, tidak ada yang Tuhan tidak bisa. Jadi teman-teman, di dalam kita beriman, kita mengetahui dulu bahwa Tuhan sanggup melakukan segala sesuatu. Dan juga teman-teman, kita harus mengetahui juga bahwasanya Tuhan kita ini berkuasa. Tuhan ini kita ini berdaulat. Jadi teman-teman, bahwa semuanya itu teman-teman, kita itu melakukan hal itu dalam beriman, kita itu harus kita itu harus percaya penuh bahwa kita itu tahu Tuhan kita itu sanggup melakukan apa yang kita imani. Bahkan itu perkara mudah ya teman-teman. Terlebih apabila kita misalnya teman-teman menganggap bahwa dengan logika kita itu bahwa seperti besar sekali. Tidak yang terlalu besar teman-teman bagi Tuhan kita, karena Tuhan kita itu adalah Tuhan yang besar, yang luar biasa dan sanggup melakukan segala sesuatu. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan ya, Lukas 1 ayat 37. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Dan teman-teman, kalau kita ambil teman-teman juga poin di selanjutnya itu dikatakan bahwa kemenangan dalam iman diperoleh dari pengenalan yang kuat akan Tuhan ya pada intinya. Jadi pertama kita harus mengenal dulu bahwa misalnya kita dengan membaca Alkitab, kita mengetahui kemahakuasaan Tuhan, keluar biasaan Tuhan, kasih setia Tuhan. Kita juga dari baca Alkitab kita bisa tahu perbuatan-perbuatan Tuhan luar biasa atas umatnya yang menjadi penopang dalam iman kita. Misalnya Raja Hizkia yang ditolong oleh Tuhan ketika dikepung oleh bangsa yang besar ya, Sanherib, itu dikepung sampai 5 kerajaan itu teman-teman. Itu dengan berdoa Raja Hizkia, Tuhan yang berperang. Bahkan Raja Hizkia tidak ada mengeluarkan pasukannya, malaikat Tuhan yang berperang atas Raja Hizkia. Malaikat Tuhan menolong, sehingga teman-teman, pertolongan Tuhan itu luar biasa, sehingga Raja Hizkia terselamatkan daripada malapetaka yang akan terjadi atas kerajaannya. Itulah kuasa Tuhan teman-teman. Itu Tuhan sanggup. Bahkan misalnya kita melihat mujizat, orang lumpuh bisa berjalan. Kita baca perjanjian baru,
terlebih di beberapa Alkitab, misalnya teman-teman di kitab Matius, Markus, Lukas, Yohanes tuh mengenai Tuhan mujizat sembuhkan sakit penyakit, Tuhan sembuhkan, pulihkan, normalkan, bahkan Tuhan apakan lagi ya teman-teman, ya namanya segala sakit penyakit Tuhan sembuhkan gitu. Tidak ada yang tidak, dimana Tuhan juga menyembuhkan saya mulai dari masalah lambung saya yang parah itu Tuhan udah sembuhkan, pulihkan, normal lagi, udah normal sekarang Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Apapun itu teman-teman, sakit-sakit banyak yang bisa saya ceritakan teman-teman, mengenai lidah saya dari bermasalah ke atas langit-langit normal lagi, Tuhan pulihkan dan normal sekarang. Bahkan Tuhan jaga ya, saya ini teman-teman. Jadi semuanya udah normal, pulih kembali. Apapun yang pernah saya alami itu normal, pulih kembali, udah normal sekarang. Jadi teman-teman, terkait tadi sakit penyakit itu sudah normal, pulih kembali Tuhan. Teman-teman sudah normal, pulih kembali lagi, dipulihkan oleh Tuhan, semuanya dan normal sekarang. Jadi teman-teman, maksudnya pada intinya apapun itu teman-teman, kayak misalnya kayak mengenai makanan, dimana kan berkat Tuhan itu di janda di Sarfat itu teman-teman, itu Tuhan berikan itu makanannya berlimpah-limpah, padahal hanya satu berlimpah-limpah. Itu Tuhan dengar soal kebutuhan, dan juga Tuhan teman-teman, soal lagi kisah, bahkan saya pernah baru-baru aja baca 32 raja mau menyerang Israel, tapi luar biasanya Tuhan katakan bahwa mereka telah kuserahkan dalam tanganmu. Dan luar biasa lagi Tuhan katakan bahwasannya kalian maju serang luan. Itu wow, maksudnya luar biasa Tuhan kita itu teman-teman. Tidak ada rencana Tuhan yang gagal ya, dimana itu bisa kita ambil poin bahwasannya semua pasti berhasil rencana Tuhan. Satu kata di dalam rencana Tuhan berhasil, satu kata dalam Tuhan kemenangan, itu semua pasti di dalam Tuhan. Sebab Tuhan kita bisa melakukan segalanya. Itu dia juga yang bisa kita dapat untuk menjadi pelajaran. Kemenangan dalam iman itu diperoleh karena Tuhan. Nah ini dia, perlu kita sadari teman-teman, untuk saya dan teman-teman juga, bahwasannya iman itu bisa terjadi sampai sedemikian rupa luar biasanya karena Tuhan. Baik iman, baik hal yang sudah terwujud itu, karena yang kita imani itu karena Tuhan semata semua, karena kasih setia Tuhan, karena kasih karunia Tuhan, sehingga kita bisa tetap teguh dalam iman itu karena Tuhan. Jadi teman-teman, sejatinya ketika kita mendapatkan itu, hendaklah kita mengatakan bahwa semua karena Tuhan. Nah, tidak ada karena kita, semua karena Tuhan. Jadi hendaklah kita bermegah di dalam Tuhan. Bahwasannya Tuhan yang menciptakan dan menjadikan itu semua. Dari Tuhan semua datangnya, dan semua karena kasih karunia ini tadi teman-teman. Dan hendaklah rendah hati terhadap satu sama yang lain. Jadi teman-teman, begini maksudnya, ketika kita sudah mendapatkan itu, atau ketika iman itu terwujud, hendaklah kita rendah hati rohani teman-teman. Jangan kita semata-mata merasa langsung tingkat kerohanian kita tinggi, enggak. Kita tetap rendah hati, dimana juga kita harus tahu, sadar bahwa kita bukan siapa-siapa. Banyak lagi di atas sana sepuh-sepuh rohani teman-teman, sepuh-sepuh rohani dalam bidang rohani. Kan gak ada apa-apanya kita ini, level tinggi rohaninya itu luar biasa. Jadi hendaklah kita tetap rendah hati, bahwa terlebih juga ketika kita menyadari bahwa itu dari Tuhan, jadi kita nggak bisa patut berbangga. Sebenarnya itu seperti tidak ada. Jadi hendaklah kita
rendah hati teman-teman. Jadi hendaknya kita tetap rendah hati juga pada saat apa yang kita peroleh, tetap kita berbaur dengan teman-teman kita, tetap ketika hidup kita diubahkan kita berbaur, tetap rendah hati, humble, bahwa menyadari kita bukan siapa-siapa teman-teman. Seperti kita biasa pada umumnya teman-teman. Kalau perlu kita bergaya sederhana aja untuk kita tetap rendah hati teman-teman. Di situ rendah hati kunci. Jadi bosannya apa ya teman-teman ya? Bosannya juga ketika kita rendah hati, baik secara rohani, baik dalam bersikap berperilaku kepada sesama, kita rendah hati juga, kita rendah hati terhadap yang kita punya, rendah hati, kita tetap rendah hati intinya teman-teman, be humble. Nah, jadi kemenangan dalam iman tidak diperoleh dengan instan, harus sabar. Jadi teman-teman juga ini dimana perlu jadi pengingat atau jadi perlu reminder bagi kita bahwasanya kemenangan dalam iman itu kita harus sabar teman-teman. Sabar itu kuncinya. Seperti juga ada dibilang di Alkitab ya tentang Bapak Abraham itu, bahwasanya ia menanti dengan sabar sehingga ia memperoleh apa yang diimaninya. Intinya itu teman-teman, Alkitab dikatakan. Jadi kita harus sabar, bukan ibadah kita iman. Sabar itu kunci teman-teman. Mengenai kairos Tuhan itu, biarlah Tuhan, memang beda-beda teman-teman, tapi ada yang cepat, ada yang mungkin butuh waktu. Tapi teman-teman, satu ingat yang perlu kita tahu, penting tugas kita mengimani bahwa pasti kita sembuh. Misalnya itu untuk teman-teman misalnya teman-teman mengimani, atau pasti kita berhasil, pasti kita lulus, atau apapun teman-teman yang ingin, pasti punya rumah misalnya itu. Maksudnya dengan iman itu teman-teman, kita itu mengenai waktunya itu urusan Tuhan, urusan kita itu kairos Tuhan. Jadi, dan lain cerita teman-teman kalau ada spesifikasi khusus yang Tuhan perintahkan, dalam artian begini teman-teman, misalnya Tuhan yang mengatakan bahwa misalnya di bulan ini, atau Tuhan katakan teman-teman ya, di tahun depan, atau Tuhan bilang di hari ini, atau Tuhan bilang besok, atau Tuhan bilang lusa, dan segala macam itu ada pada kerahasiaan Tuhan ya. Bagaimana Tuhan berbicara dalam kita setiap pribadi itu kita kembalikan ke Tuhan teman-teman, mengenai kairos atau waktunya Tuhan. Jadi intinya yang perlu kita imani satu, bahwa kita pasti itu dia, pasti terjadi. Jadi atau apapun yang teman-teman imani, misalnya pasti bulan 8 ini, misalnya saya pribadi teman-teman, pasti bulan 8 ini buka CPNS, sebab Tuhanku hidup, dimana saya itu ditugaskan untuk bertekun dalam doa teman-teman. Jadi maksudnya teman-teman itu semua karena Tuhan aja. Maksudnya teman-teman juga memiliki pribadi masing-masing. Intinya dalam iman ini yang bisa saya dapatkan juga dari kesabaran. Karena di Alkitab pun dibilang Bapak Abraham itu sepuh kita dalam orang iman atau orang percaya, bahwa dikatakan bahwa ia menanti dengan sabar, maka ia memperoleh apa yang diimaninya. Jadi teman-teman, hendaknya sabar. Dan ini dia, sabar itu tentu tidak mudah ya teman-teman. Jadi teman-teman, hendaklah kita berdoa. Nah ini berdoa, bertangiang dalam bahasa Batak, untuk bisa memperoleh
apa bukan untuk memperoleh, maaf teman-teman, saya salah, maksudnya untuk kita bisa sabar dalam menanti masa kemuliaan Tuhan, karena sejatinya teman-teman nah, penting tuh. Jadi karena sejatinya teman-teman, berdoa itu yang akan ada pertolongan Tuhan untuk bisa kita sabar. Dan apalagi ya, karena semua tuh kembali lagi dari Tuhan teman-teman. Saya bisa sabar karena Tuhan dengan penantian iman itu karena Tuhan teman-teman, karena Tuhan. Kalau nggak ada Tuhan, aduh, udah selesai semua itu. Jadi udah selesai semua itu kalau nggak ada Tuhan. Jadi karena Tuhan saya bisa sabar, karena Tuhan juga nanti saya bisa memperoleh apa yang saya imani, bahwa saya jadi jaksa, bahwa saya CPNS itu buka bulan 8 karena Tuhan. Karena Tuhan kita berdaulat atas semua pemerintahan. Bahkan kalau dibilang pemazmur itu, Tuhan yang mengangkat raja, Tuhan juga yang menurunkan para raja, itu ada di Alkitab. Ya, intinya teman-teman, maksudnya intinya kita harus berdoa lah ya dalam proses sabar itu. Sebab itu kunci kemenangan dalam iman, dan kemenangan itu datang dari Tuhan teman-teman. Nah itu dia, perlu kita sadari bahwa kemenangan kelak yang akan kita peroleh itu datang dari Tuhan, sehingga kita tetap rendah hati gitu, rendah hati, kita banyak diam ya, santai-santai aja, bahwa kita bukan siapa-siapa ya, kita rakyat biasa, maksudnya gitu. Itu teman-teman, jadi menyadari bahwasanya kita tetap rendah hati, dari rakyat biasa. Karena dan apapun itu teman-teman, tugas kita taat. Nah ini dan tugas kita taat teman-teman. Jadi dalam kemenangan dalam iman juga kita harus mengikuti apa perintah Tuhan untuk kita lakukan, agar kemuliaan Tuhan itu terjadi atas kita. Jadi kita harus taat, misalnya bertekun dalam doa, seperti saya disuruh bertekun dalam doa, atau teman-teman misalnya suruh bertobat, atau misalnya teman-teman disuruh membaca Alkitab dan lain sebagainya. Tetap hidup dalam terang ya, mari kita putuskan ya teman-teman, tetap hidup dalam terang. Dan kemenangan itu bukan hasil sendiri ya, itu semua karena Tuhan. Jadi hendaklah pada saat kita sudah mendapat apa yang kita punya, kita bilang ini semua karena Tuhan. Bilang orang atau apa ya, kita bilang ini semua karena Tuhan. Kok bisa ada rumah atau apa ya, ini semua karena Tuhan. Kok bisa dapat pekerjaan itu, kok bisa jadi jaksa ya, itu semua karena Tuhan. Saya bisa jadi jaksa ya, saya Iman saya Iman bisa jadi jaksa karena Tuhan. Jadi apapun itu juga saudara, itu semua karena Tuhan. Itu pengantar apa ya, itu bagian poin awal. Dan ini kita buka Alkitab, dan kita lihat dari kisah Yosua teman-teman. Jadi kalau kita buka Yosua di sini ya, Yosua 6 ayat 5 Yosua 6 ayat 1, tadi salah ya teman-teman, yang ayat 5 tuh. Yosua 6 ayat 1, bahwasanya berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, ketahuilah aku serahkan ke tanganmu Yeriko ini beserta rajanya dan pahlawan-pahlawannya yang gagah perkasa. Tuhan berfirman di sini, Tuhan berjanji. Disitulah iman itu akan ada, kita pegang itu menjadi iman. Di saat itu, disitulah Yosua memegang itu menjadi iman. Maksudnya dia mengetahui bahwa Yeriko sudah diserahkan kepada dia. Jadi sehingga itu sudah menjadi iman dalam diri Yosua. Dan Tuhan juga menyuruh bahwasanya di sinilah poin ketaatan teman-teman. Haruslah kamu mengelilingi kota itu di ayat 3. Yakni semua prajurit harus menghindari kota itu sekali saja, demikian akan buat pada 6 hari lamanya. Dan pada hari yang ke-7, dan 7 orang imam harus membawa 7 sangkala tanduk domba depan tabut. Ayat ke-4, tapi pada hari yang ke-7, 7 kali kamu harus mengelilingi kota itu sedang para imam meniup sangkala
Jadi intinya itu perintah. Nah itu dia, ada iman. Di iman kita misalnya tadi dibilang pasti uh, pasti punya rumah misalnya itu, nah, Tuhan, di situ kita pasti punya rumah. Jadi begitu ada suara Tuhan perintah taat, misalnya ya, bertobat kamu, maka kamu akan saya beri rumah, tetap hidup dalam terang, menginjili atau misalnya memberitakan kabar baik atau melayani di gereja atau apapun itu pasti itu kita harus taat. Intinya kita taat aja, nggak usah pakai bertanya, taat. Sebab kalau Tuhan udah suruh, itu pasti terjadi, teman-teman. Itu pasti terjadi. Sebab kalau itu perintah Tuhan, maka karena itu kan perintah Tuhan, maka kita tahu Tuhan sanggup melakukan segala sesuatu tadi kan. Jadi itu yang kita apakan ikuti, dan kita akan melihat itu akan terwujud iman kita itu. Jadi, dan kita bisa lihat di sini bahwa di sini kita bisa lihat kemudian Yosua bin di ayat 6, kemudian Yosua bin Nun memanggil para imam dan berkata kepada mereka, angkatlah tabut perjanjian 7 imam harus membawa 7 sangkala tanduk domba itu, tanduk domba depan tabut Tuhan. Dan di ayat 8, segera sudah Yosua berkata pada Moses itu, maka berjalan maju orang imam yang membawa 7 sangkala tanduk domba itu di hadapan Tuhan. Lalu mereka meniup sangkala sedangkan tabut perjanjian Tuhan mengikuti mereka. Maksudnya Yosua langsung di situ responnya apa? Percaya dan melakukan apa yang disuruh. Maka langsung melihat ayat 20. Yosua 6 ayat 20. Lalu bersoraklah bangsa itu sedang sangkakala ditiup. Segera sudah bangsa itu mendengar bunyi sangkakala, bersoraklah mereka dengan sorak yang nyaring. Maka runtuhlah tembok itu, lalu mereka memanjat masuk ke dalam kota, masing-masing langsung ke depan dan merebut kota itu. Jadi bisa kita lihat teman-teman bahwa ketika Tuhan menyuruh, perkataan Tuhan itu, dan tadi janji Tuhan untuk iman di awal tadi itu yang Tuhan bilang, perkataan Tuhan itu iya dan amin, pasti kejadian kan. Ya 20, runtuh tembok itu. Dan ketika Tuhan bilang muter-muter, jadi maksudnya muter-muter, bisa muter-muter itu kan secara akal manusia tuh kayak mana sih maksudnya. Makanya saya pun dapat dari Tuhan tuh, dari hikmat dari Tuhan, bahwa dalam bertuhan ini kita harus ibaratnya taat aja. Kita ibaratnya kita tanggalkan logika, kita kecilkan logika. Intinya itulah. Itu makanya itu perlu proses di mana bahwasanya kita perlu terus dekat dengan Tuhan, baca firman, sehingga iman dan pikiran dan hati kita itu bisa bersatu padu, bahwasanya firman rohani itu lebih kuat, sehingga kita bisa bisa taat. Nah itu dia, bisa taat. Ketika kita bisa taat, keajaiban terjadi. Coba ketika disuruh musing-musing, coba di mana teman-teman secara keilmuan atau secara apapun, cuman menjelaskannya bahwasanya ketika tembok begitu luar biasa hebat hanya diputar-putari gitu teman-teman. Nah, cuman coba teman-teman jelaskan secara logika bisa hancur gitu.
Jadi itulah makanya kalau dalam kita mengikuti perintah Tuhan itu kita harus taat, karena dalam ketaatan itu pasti mujizat terjadi teman-teman, keajaiban Tuhan terjadi dan runtuhlah tembok itu. Saat itu kita perlu taat, makanya nggak usah bertanya, nggak usah menimbang dan lainnya. Taat aja teman-teman, taat. Meskipun terkadang apalagi bagi para kawan-kawan yang sangat cerdas jauh di atas saya, maksudnya dalam artian taat aja teman-teman. Jangan apa istilahnya, kita menimbang dengan pengalaman atau keilmuan yang luar biasa atau kecerdasan yang udah kita dapat. Jadi ketika Tuhan berbicara, udah kita taat aja, nggak ada pertimbangan, kita taat, patuh. Ibarat suatu komandan menyuruh prajuritnya lakukan, gitu, kita lakukan aja teman-teman. Itulah menjadi satu padu, dan itu semua dari Tuhan teman-teman. Nah ini yang perlu kita sadari, ketika kita pun sampai itu pun saya bisa melakukan itu semua karena karena Tuhan teman-teman. Itu karena Tuhan saya bisa berkemenangan dalam iman, dimana saya sudah jadi jaksa teman-teman, itu juga karena Tuhan teman-teman. Saya bisa berkemenangan dalam iman, CPNS buka bulan 8, itu semua karena Tuhan teman-teman. Jadi sejatinya baik, itulah luar biasanya Tuhan teman-teman. Saya dapat dari kawan saya teman-teman ya, kawan saya Victor Utapia. Maksudnya firman yang dia ceritakan tuh menjadi apa ya, kayak menambah pengetahuan rohani saya, menambah pertumbuhan rohani saya, bahwa ketika Tuhan memulai, Ia yang meneruskan sampai selesai dan terbukti. Dan itu, jadi iman kita itu dari pertumbuhannya ini makin lama, iman itu kuat hingga menjadi sempurna, menjadi iman itu jadi iman yang sejati teman-teman. Nah itu dia, itu diproses atau pertumbuhan daripada Tuhan. Nah, itu dia teman-teman. Jadi makanya itu bisa kita jadi itu terwujud, mencapai ketaatan. Jadi sejatinya teman-teman, mungkin itu cerita Yosua menghancurkan tembok Yeriko yang bisa kita ambil kemenangan dalam iman, itu dulu teman-teman. Dan saya mengucapkan banyak terima kasih teman-teman, karena teman-teman masih teman-teman masih mendengarkan khotbah, karena juga kita mendengarkan khotbah kita sebenarnya untuk tetap hidup dalam terang, untuk kita menjadi pribadi yang lebih baik. Dan saya juga masih mendengarkan khotbah terus teman-teman, dari pendeta-pendeta lain yang hebat-hebat, persekutuan itu, untuk saya terus belajar. Kita khotbah ini berguna untuk kita pertumbuhan rohani teman-teman, karena sejatinya rohani ini tertinggi dalam hidup teman-teman. Inilah kita kita itu yang bersifat kekal selamanya teman-teman, karena kita dunia ini sifatnya sementara, karena sedangkan rohani itu bersifat kekal selamanya. Itu teman-teman, rohani. Jadi akhir kata teman-teman, saya himbau kita semua tetap dalam terang, dan untuk saya juga, saya ucapkan saya dan teman-teman kita untuk tetap dalam terang. Kita putuskan tetap dalam terang ya. Saya pilih tetap dalam terang, teman-teman pilih tetap dalam terang teman-teman. Jadi itu akan berdampak baik bagi kita, karena untuk kebaikan kita dan untuk juga menyenangkan hati Tuhan yang terutama teman-teman ya. Rendah hati kita melayani teman-teman. Jadi teman-teman terus dekatkan dengan Tuhan, kehidupan rohani kita, maka terus dekatkan dengan Tuhan teman-teman, untuk kehidupan rohani kita, maka kita akan memperoleh kemenangan dalam iman. Itu kuncinya teman-teman, mendekat pada Tuhan. Jadi akhir kata saya ucapkan shalom. Kiranya saudara terberkati semuanya, kiranya saudara-saudara sehat semuanya, kiranya
Tuhan memberkati saudara dan tetap terus bertumbuh dalam Tuhan, tetap terus tumbuhkan rohani saudara teman-teman, rohani saudara dan saudara-saudari dan semuanya teman-teman, bahwasanya tumbuhkan itu teman-teman, karena itu teman-teman hal yang menjadi penopang hidup kita, menjadi penopang kita dalam menjalani hidup ini teman-teman. Kata saya ucapkan shalom saudara-saudara, kiranya Tuhan memberkati kita semua ya. Shalom.